Pie, Surah Bara antara Kalteng. Ya, Bu, gimana kabarnya Bu? Baik, puji Tuhan. Udah lama nggak ketemu nih Bu ya? Iya. Terakhir ketemu waktu saya liputan di sini beberapa bulan yang lalu. Iya. Beberapa bulan atau? Hampir setahun ya? Hampir setahun udah Bu ya? Iya. Udah nggak kerasa Bu ya? Iya, benar. Soalnya sampai sekarang pandemi juga masih melanda ini Bu. Iya. Nah ini Bu, gimana Bu kabarnya Bu? Kabar Ibu? Ya puji Tuhan lah, masih berjalan gitu usahanya, masih walaupun masih suasana seperti ini. Memang PPKM yang kedua kemarin kita sempat agak drop penjualan kayak gitu, langsung tek berhenti kayak gitu. Tapi setelah itu sebulan udah mulailah lagi. Oh jadi kemarin itu sempat ngedrop lagi Bu? Iya, sempat ngedrop yang kedua ini. Berarti kan itu kalau saya nggak salah ingat kan sejak awal pandemi kata Ibu sempat off itu Bu ya? Iya. Berarti setelah itu juga ada masa penurunan lagi Bu ya? Kan habis itu kan kemarin tuh naik, terus yang kedua lagi langsung turun. Memang turun. Keluar nggak ada penjualan sama sekali. Tapi untuk sekarang ini gimana Bu untuk kondisi produksinya Bu? Sudah mulai berjalan lagi. Berjalan lagi Bu ya. Kalau rata-rata istilahnya berjalannya ini gimana Bu? Produksinya per minggu kah atau per bulan atau bagaimana biasanya? Kita 2 minggu sekali yang produksi. Sekali produksi kan 10 kilo. Nah, pokoknya 2 minggu sekali produksi kayak gitu. Yang awal-awal kemarin waktu itu seminggu sekali. Ini kayaknya 2 minggu sekali. Oh 2 minggu sekali Bu ya? Berarti permintaan juga masih cukup banyak atau tinggi Bu ya? Masih lumayan lah. Nah tapi sebelum kita jauh ke sana lagi Bu membahas tentang produksi segala macam, ini kan mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Ibu ini sebenarnya juga seorang pendeta Bu ya? Iya benar. Nah ini kan nggak biasa sebenarnya seorang pendeta juga memproduksi kopi ini Bu. Iya benar. Itu bisa diceritakan nggak sih Bu awal mulanya gimana Bu jadi sampai sekarang itu menggeluti bidang kopi ini, di satu sisi Ibu juga seorang pendeta itu Bu. Oh iya. Ya kita tuh punya satu kerinduan kayak gitu. Kita bukan hanya dalam pelayanan sebagai pendeta atau hamba Tuhan, tapi kita juga pengen sesuatu, punya mimpi kayak gitu. Bagaimana kita mengembangkan orang lain supaya mereka juga punya penghasilan. Jadi dari situ ada satu kerinduan, coba deh buka usaha kayak gitu. Siapa tahu lewat ini kita bisa mempekerjakan orang lain kayak gitu. Dan dari sinilah, dari awal yang kecil-kecilan. Sementara saya kan harus membagi waktu dalam pelayanan. Pelayanan kan full juga. Tapi saya harus bisa membagikan waktu saya untuk pelayanan, membagikan waktu saya untuk usaha. Nah, saya punya satu planning. Kalau saya memproduksi kopi ini Sabtu, pas waktu pelayanan, Sabtu kan nggak ada, tapi Minggu udah full lagi dari hari Minggunya, Sabtunya. Jadi saya kalau waktu sebelum, karena pelayanan saya jam 4 kayak seperti ini, udah ada turun ke lapangan. Sebelumnya saya harus membagi waktu dulu, misalkan penyangraian, saya harus memperhatikan keadaan kopi saya gimana, pengemasan, saya harus pintar-pintar membagi waktu. Sementara saya juga mempekerjakan orang bagian penggilingan. Kalau saya nggak mampu, saya juga panggil lagi karena saya punya berapa orang yang lepas kayak gitu. Nah, itu. Nah, tapi kan ini Bu, kenapa memilihnya kopi Bu? Dari sekian banyak mungkin kan Ibu dengan latar belakang seorang pendeta, tiba-tiba usahanya kopi. Apakah karena punya hobi minum kopi kah? Atau memang suka nongkrong juga kah? Jadi terinspirasi jadi kopi gitu Bu? Kalau masalah nongkrong nggak juga sih sebenarnya kayak gitu. Gini ceritanya, saya tuh ini sebenarnya lebih dari 2 tahun ya saya menggeluti usaha ini. Awalnya saya tuh pengen, karena saya dulu punya orang tua suka tuh membuat kopi tuh buat sendiri gitu dengan numbuk. Pada waktu itu saya tuh pengen gitu, mana sih orang yang buat kopi khas orang Dayak asli kayak gitu, kok nggak ada kayak gitu.
Saya ingat waktu SMA saya pernah minum kopi yang nenek saya buat kayak gitu, enak, tapi ini nggak ada. Beda Bu ya dengan kopi-kopi yang dijual saset itu. Waktu itu beda sekali. Waktu itu kan saya sakit, pengen gitu minum kopi asli di sini. Jadi coba buat aja sendiri kayak gitu. Kita beli aja bijinya yang di pasar. Saya bikin sekilo waktu itu ceritanya. Saya numbuk itu 1 kilo itu 3 hari loh pakai tumbuk. Karena manual Bu ya. Iya. Tapi saya coba kok enak kayak gitu. Ada sesuatu ketika minum itu kayak gimana kayak gitu. Pengen lagi kayak gitu lah. Dari situ terus saya panggil teman-teman pendeta kayak gitu. Coba sih cicipi rasa kopi ini gitu. Saya panggil. Ada yang adik saya juga dari Jakarta, Cina ya. Coba sih cobain rasa kopi kakak ini gimana. Kak ini enak kak, mantap sekali rasanya. Coba kakak, coba-coba. Saya tawarkan gitu. Saya bikin 1 kilo ini dapat berapa bungkus gitu. Waktu itu cuma 100 gram ya saya buat. Saya bawa sih kak, coba gitu. Saya bawa ke Jakarta buat teman-teman coba. Dari dia bawa ke Jakarta, kak kok orang pengen kayak gitu kak, bikin lagi. Nah dari 1 kilo naiklah dari 5 kilo. 5 kilo ini saya bawa penggilingan ke pasar karena nggak mampu sebelum punya mesin sendiri. Dari situ saya lihat dari 5 kilo terjual habis. Bikin lagi. Dari situ ada satu impian saya, coba sih saya buka usaha ini tujuannya juga sih supaya banyak orang-orang yang saya lihat dalam pelayanan, karena saya seorang pendeta kan sering terjun ke lapangan, bukan hanya melayani secara rohani kan, kita juga memperhatikan secara jasmani mereka gimana kayak gitu. Coba sih siapa tahu kayak gitu lewat ini saya bisa membantu orang lain, karena saya ini orang itu sosial sekali kayak gitu, suka membantu orang lain walaupun dengan seberapa yang saya punya kayak gitu. Akhirnya dari 5 kilo naik 10 kilo. Nah, dari situ setahun berjalan saya coba sih ajukan ke UMKM kayak gitu. Gimana tanggapan pemerintah, dan puji Tuhan mereka merespon nih. Dari situ saya dapat bantuan mesin. Nah dari produksi yang naik semakin naik, saya lihat itu setahunan itu penjualan saya itu banyak sekali, dan saya sampai pesan dengan punya petani saya kumpulkan, petani juga yang di desa-desa juga, orang-orang yang dilayani. Coba sih walaupun mereka cuma berapa pohon, satu rumah tuh 2 pohon, cuma kumpulin saya tampung, karena mereka bilang ini biji kopi kami ini juga terbuang. Nah dari situ juga ada pikiran saya bagaimana supaya saya juga bisa menampung dari petani ini gitu, kerinduan saya supaya mereka juga punya kayak gitu. Jadi ayolah kita kerja sama gitu, saya yang ambil kopinya kayak gitu. Nah dari situlah akhirnya saya punya coba kita ciptakan sesuatu, makanya sampai saya bikin brand ini kayak gitu. Saya coba oret-oret sendiri. Brandnya Ericano Bu. Iya, Ericano. Dari apa ini Bu? Ini nama saya sendiri kan, nama Erika gitu. Jadi biar kayak Americano, iya. Americano Bu. Maksudnya karena ya sebenarnya kan pencinta kopi ini kebanyakan laki-laki kan juga. Nah salah satu juga itu saya katakan laki-laki gitu. Jadi pencinta kopinya kebanyakan laki-laki, walaupun perempuan ada juga sih. Termasuk saya sendiri juga pencinta kopi sekarang. Sebenarnya saya nggak pencinta kopi. Tapi karena rindu tadi Bu ya. Iya, dari kerinduan tadi. Kalau orang kan biasanya rindu sama mantan Bu ya. Kalau ini rindu kopi masa lalu. Iya, kopi masa lalu, benar. Tapi waktu gimana Bu sensasinya waktu pertama kali mencicipi kopi yang Ibu buat pertama itu? Apa memang sama seperti yang nenek buat dulu atau gimana waktu itu Bu? Sama Bu. Karena saya waktu itu kan SMA kan masih ada ingat-ingat gitu, karena saya memang suka ikut nenek saya buat. Dulu kecilnya di mana sih Bu? Saya kecilnya di Tangkiling. Oh Tangkiling Bu ya? Iya. Masih di Kota Palangkaraya? Masih di Kota Palangkaraya. Berarti itu memang istilahnya terpuaskan waktu itu Bu? Iya benar. Jadi itu Bu, waktu pertama kali mau bikin itu, berarti dulu itu memang pernah ikut membuat juga atau gimana Bu? Jadi tahu tata cara bikin kopinya itu Bu? Ikut. Oh pernah. Karena memang saya orangnya dari SMP suka usaha kayak gitu, ikut-ikutan. Saya selalu memperhatikan kalau orang tua kerja gimana sih supaya saya bisa gitu. Memang kita orang tua dulu tuh nggak ajarin kita buat ini enggak. Cuma kita hanya memperhatikan, oh itu
rahasia resep punya mereka kayak gitu gitu. Saya perhatikan dan SMA kan sudah ada Ya. ingatan kayak gitu. Bahan-bahannya apa. Nah, kalau ini kopinya Bu, tadi kan Ibu menarik itu menampung Bu ya, dari mereka yang mungkin masyarakat desa punyanya cuma 1 atau 2 pohon. Iya. Dan sempat terbuang Bu ya mereka cerita Sempat. itu. Berarti itu mereka itu nggak tahu pasarnya untuk memasarkan atau bagaimana Bu itu ceritanya? Nah, karena saya juga ada punya teman yang juga punya pohon kopi katanya di Sampit. Mereka itu salah satunya juga nggak ada yang membelinya. Nah, karena memang kita daerah sini kan nggak ada yang waktu-waktu itu kan nggak ada, cuma beli di pasar kayak gitu bijinya. Jadi mereka juga nggak tahu tempat pemasarannya di mana gitu. Dan benar-benar banyak yang terbuang kayak gitu. Nah, dari situ juga jadi saya tanya, kenapa sampai kok pohon sudah berbuah kayak itu dibuang? Nggak ada tempat untuk penjualan di mana kayak itu, nggak tahu. Nah itu, maka dari situ juga hati saya, oh benar juga, lebih baik saya belilah sama mereka, kerjasama gimana caranya. Kalau ini kalau untuk sekarang ini dari mana aja nih Bu? Biji Sementara kopi yang ini ada dari Pangkoh, dari Kenamit, dengan ada di Pulau Telu kah katanya. Berarti masih daerah-daerah Pulang Pisau Pulau dan Pisau. Kapuas ya? Iya, daerah itu. Kalau untuk kabupaten lain ada nggak Bu? Saya masih belum cari, katanya juga ada di Muara Teweh, tapi nggak terlalu gimana juga. Daerah Sampit juga ada, tapi nggak terlalu banyak. Saya masih belum sempat ke sana karena saya masih di sini juga masih sudah mulai banyak kan, mereka sudah mulai kayak gitu kerjanya. Nah saya sekali ngambil tuh ada yang antar 50 kilo, ada yang 30 kilo, mereka kumpul. Nah jadi ada pengiriman tuh 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Itu baru datang di belakang itu ada kalau nggak salah ada 80 kilo. 80 kilo Bu. Iya. Berarti sekarang mereka nggak dibuang Bu ya? Nggak. Jadi istilahnya ada buah dikumpulkan. Dikumpul, iya benar. Itu biasanya dari berapa rumah tangga itu Bu? Kalau dihitung-hitung Bu yang terserap? Ada banyak sih, ada berapa orang gitu ada. Kalau jadi mereka sistem kelompok gitu Bu ya? Iya, kan saya ini punya teman juga pendeta yang di sana ngumpul jemaatnya teman saya ini, daripada kebuang, cobalah kita kerjasama. Kamu ambil dari jemaatmu gitu. Toh istilahnya nggak repot-repot amat Iya, juga Bu ya? enggak, iya. Nah, kalau ini Bu biasanya dalam sebulan tadi berapa Bu untuk sekarang, untuk kebutuhan sekarang Bu? Kalau kebutuhan sekarang, kalau ini kan saya hanya 20 kilo sampai 25 kilo aja dengan keadaan yang seperti ini. Ya gitu. Kalau waktu normal Bu? Waktu normal saya sampai 40-50 kilo habis tuh. Biasanya itu Bu dipasarkannya kemana aja Bu? Kalau saya pasarkan kemarin Jakarta. Oh sudah keluar Kalteng Bu? Udah, ya? Jakarta, Kenari, Bandung, Yogyakarta. Oh sudah merambah di Jawa Bu iya, ya? Sudah. Itu sistem pemasarannya sistem digitalisasi kah, melalui e-commerce kah, atau bagaimana Bu? Gini, saya kan punya teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman ini yang buka kayak gitu. Kayak di Kaltim saya juga punya teman pendeta juga di sana, dia yang jual. Jadi saya cuma tinggal, saya minta perdus kan, kalau kita untuk kayak gitu kita perdus, ada yang kemasan kecil. Nih saya belum buat, kehabisan kemasan kecil. Kalau ini kemasan besar Bu? Iya, kemasan besar. Kalau kemasan kecil dia 50 gram aja. Kalau isinya ini 150. Iya, ini 200 sebenarnya. Oh 200 Bu? 200. Nah, kalau yang kemasan kecil isinya 1 dus itu 24. Kalau ini kan 12 1 dus. Jadi saya kirim tuh per dus dengan harga yang kita beda kan, karena mereka juga jual gitu. Jadi kita sama-sama kerjasama lah. Saya nggak juga terlalu banyak untung kayak gitu. Saya cuma ngambil, saya cuma ngambil ini dari ini cuma 3.000. Oh satu ini Bu ya? Iya. Oh ini boleh sebut keuntungan Bu ya ke publik ini? Iya itulah, karena kita sistemnya kita berbagi berkat kan. Nah, mereka juga bisa makan, saya juga bisa makan kayak gitu. Jadi nggak yang istilahnya itu rahasia perusahaan gitu. Enggak. Lebih baik kita kasih tahu, kan saya jual ini 25.000. Kalau di sini kan orang ambilnya 25.000. Saya cuma ambil sekian karena saya juga kan kemasannya apanya kayak gitu. Tapi kan ini kata Ibu sudah ke Jawa seperti Jakarta, ke Jogja segala macam. Untuk Kalteng sendiri Bu, selain Palangka, apakah seluruh kabupaten atau
masih beberapa kabupaten atau gimana, Bu? Masih beberapa kabupaten. Satunya di Muara Tewe kita punya ya. Satu. Di Tangkiling satu kita punya. Cuma itu. Dan ada kita taruh di pasar. Pasar di tempat ya Pak. Yang jual-jual kerajinan itu. Cuma itu aja. Dan kalau yang daerah sini orang langsung datang ke sini membelinya. Karena mereka sudah tahu. Sudah Bu, ya? tahu. Iya. Mereka itu kebanyakan apakah jemaat atau di luar jemaat juga di luar banyak? Jemaat. Oh. Di luar jemaat. Nah, kalau selama ini kan saya juga cukup mengikuti nih, Bu, dari Iya. Kopi Ericano ini. Iya. Karena kita juga kan pernah ketemu di beberapa kegiatan kayak di webinar, kayak pasar virtual, Iya. di era digitalisasi ini. Nah, yang saya lihat keinginan dan kemauan Ibu itu kan cukup kuat untuk pemasaran, Bu. Itu kenapa sih, Bu? Walaupun istilahnya mungkin kan kita ikut webinar atau promosi secara virtual itu tidak ada jaminan bahwa konsumen kita langsung bertambah. Iya. Nah, tapi kenapa Ibu masih yang ibaratnya gak peduli lah istilahnya kepastian dapat atau enggak, yang penting ikut dulu. Itu kenapa sih, Bu? Karena saya pengen belajar. Supaya saya menambah ilmu dalam pemasaran saya kayak gitu. Jadi saya selalu ikut. Kalau ada sudah dikirim link saya selalu ikut karena saya itu mau pengen belajar bagaimana sih dunia bisnis seperti ini kayak gitu. Istilahnya tidak hanya berjualan secara tradisional, Bu ya. Iya. Tapi juga bagaimana pemanfaatan digitalisasi yang saat ini, Bu ya. Iya, benar. Dan berarti sekarang sudah bikin sosial media juga, Bu? Sudah. Media sosial juga Iya. untuk ini, Bu ya? Kita juga ada di Shopee sekarang. Oh, masuk. ada di Shopee sekarang Iya. ya? Berarti kalau kita mau beli juga bisa pakai Shopee, Bu ya? Bisa. Kita sudah ada masuk di Shopee. Berarti kalau Ibu ini bisa dibilang melek teknologi, Bu ya. Tapi kalau Ibu ini kan bukan dari generasi yang milenial. Iya. Menghadapi era digital saat ini sebagai pelaku usaha ini gimana sih, Bu? Apakah cukup terkendala atau kesulitan? Wah, ribet, susah, atau ternyata kalau dipelajari, diikuti ternyata bisa, itu gimana, Bu? Ya awalnya sih kita juga ya maklum lah gaptek kayak gitu. Jadi tapi kita pengen belajar kayak gitu. Jadi akhirnya karena kita pengen belajar tadi kita ikut terus kayak gitu caranya kita. Memang saya sering tanya kan gimana caranya gini. Saya ini masih belum bisa kayak gitu. Disuruh buka toko lewat itu. Gimana caranya nggak bisa. Memang saya agak cerewet sih. Akhirnya juga bisa gitu. Itu berarti sambil juga ada bantuan teman-teman, Bu ya. Iya. Banyak bertanya juga. Banyak bertanya dan saya juga punya adik yang suka kalau saya sudah mulai nggak bisa nih, mulai nggak tahu arahnya kemana, saya panggil, bantu dulu gitu. Ada adik yang juga kan ngerti kayak gitu. Berarti, Bu, satu prinsip mungkin yang bisa Ibu bagikan, Bu ya, bahwa kepada orang di luar sana bahwa nggak perlu malu untuk belajar seperti masalah medsos atau go digital itu, Iya, Bu ya. bener. Soalnya kan sebagian orang mungkin sebagian tuh malu, gengsi, ibaratnya, wah nanya ke orang nanti dibilang nggak bisa. Kalau Ibu menghadapi pandangan-pandangan seperti itu gimana sih, Bu? Kalau prinsip saya nggak perlu malu sih. Kalau hal-hal seperti ini kita penting kan belajar. Gimana kita bisa kalau kita nggak belajar gitu. Karena kita nggak bisa ini ya kita perlu bertanya dan orang lain yang bisa dari kita kayak gitu. Ya artinya rendah hati lah bertanya dan orang lain kayak gitu. Istilahnya nggak masalah, Iya. toh itu bukan hal yang negatif, Bu Iya ya? benar. Nah, di sini dari tadi kan kita disuguhkan selain yang dijual, ini ada biji-biji sama yang sudah jadi nih, Bu. Iya. Ini mungkin bisa dijelaskan ini, Bu. Ini apa dan apa. Soalnya kalau saya kan mungkin taunya ini yang sudah jadi. Iya. Kalau ini biji kopi, cuman Iya. saya nggak tahu bedanya ini apa, Bu. Ini kan bahan bakunya yang masih itu kan belum di ini. Ini sudah kita pilih bijinya ini. Nah, itu yang sudah kita sangrai. Itu sudah lengkap dengan rempah-rempahnya tinggal digiling. Oh, ada rempah-rempahnya juga, Ada Bu, ya? rempah-rempahnya. Itu kan kelihatan ada rempah-rempahnya. Nah, supaya kenapa kita harus pakai rempah-rempah, memang kan sudah jadi tradisi, memang sudah orang Dayak asli itu dia memang bikin kopi itu ya ada rempah-rempahnya. Karena akan membedakan dengan kopi yang lain kayak gitu, rempah-rempahnya itu. Nah, itu yang sudah digiling. Dan setelah ini baru ke sini, Bu ya? Iya, baru dikemas. Kalau dari sini ke sini sampai ke sini prosesnya berapa lama itu, Bu? Kalau ini kan ini baru sampai dari petani nih.
Kita bersih dulu, kita pilih. Kalau biasanya sebelum kita masuk ke tempat, kita kan punya kaleng-kaleng khusus yang sudah dibersih ini. Jadi kalau dari petani itu kan masih di tempat-tempat itu, kita taruh dulu di belakang. Besoknya kita bersihin sampai dia bersih. Baru kita masukkan, dia harus ada kayak apa, tupperware kayak gitu. Nah, supaya satu, kenapa kita harus taruh di tupperware, supaya dia nggak kotor kayak gitu. Kelembapan suhu udaranya. Oh, sampai itu diperhatikan, Bu, ya? Diperhatikan. Kalau karena ini mempengaruhi kualitas, Bu, ya? Iya. Kalau kita nggak taruh di tupperware, karena ini suhu ini kan beda. Jadi dia akan menguap, nanti akan kayak katanya itu akan mengisap air lagi. Nah, jadi kita simpan ini biar berbulan-bulan nggak apa-apa kalau udah bersih kayak gini. Nah, setelah itu kalau kita mau penyangraian, kita harus cuci dulu biji ini. Cuci. Tapi ini sebelumnya, Bu, nggak apa-apa ini, Bu, diceritakan ke publik, Bu. Ini rahasia dapur sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, biar semua orang tahu kan. Tapi walaupun orang tahu, beda tangan katanya, Iya, Bu. benar. Oke, Bu. Kemudian setelah itu gimana, Bu? Setelah itu selesai tadi, untuk ke tahap itu. Nah, kalau kita mau penyangraian, setelah kita pilih tadi, kita cuci dulu ini. Cucinya lumayan lama lah, karena ini kan kalau nggak dicuci hitam, airnya itu kotor kan. Jadi kita harus pakai air mengalir. Pencuciannya itu bisa sampai berapa kali kayak gitu, sampai dia airnya bersih. Nah, baru itu kita tiris, baru kita masukkan ke wajan. Penyangraian itu 4 jaman. 4 jam itu non-stop, Bu? Non-stop. Wah, kita harus ada di situ. Makanya kita tadi harus atur waktu pelayanan dengan ini, gitu. Tuh nggak mudah itu, Bu. Iya. Di 4 jam di depan. Gitu. Makanya kadang saya kan masih belum bisa mempercayakan orang lain. Kalau ada sekali saya coba, itu dia suhu panas apinya gitu beda. Dia akan mempengaruhi nanti rasanya. Nah, jadi kita benar-benar harus atur ini suhunya, ke kompornya itu panasnya harus gimana gitu, wajannya. Dan ini nggak bisa lengah terus, aduk terus selama 4 jam itu. Jadi sekarang itu kan sudah ada orang yang ikut, Bu, ya? Iya. Kalau orang yang ikut berapa orang, Bu? Kita masih 2 orang gitu, 2 bagian orang, penggiling. Bu, ya? Tapi bagian pemasaran beda lagi. Nah, tapi meskipun dengan ada orang yang dipekerjakan sekarang dan pemasarannya juga adalah peningkatan lumayan kan, meskipun di tengah pandemi, tapi Ibu tetap harus terjun, Bu, ya? Iya, harus terjun lah. Karena tetap karena harus mengontrol rasa, segala macam prosesnya. Nah, kalau tadi kan Ibu bilang ada dapat bantuan dari pemerintah, Bu, itu pemerintah kota atau apa, Bu? Kota. Pemerintah kota. Itu kerasa nggak sih, Bu, perbandingannya, Bu, dengan penggunaan mesin dengan dulu sebelum ada mesin itu, Bu? Beda. Kalau kita punya mesin sendiri kan kita bisa atur, dan kita bisa janjian dengan yang bagian penggiling jam berapa kayak gitu. Kalau kita yang ke tempat orang lain, satu, kita nggak tahu kebersihannya ya. Itu yang kita sangat khawatirkan, kebersihannya. Kalau kita sebelum kita pemakai mesin aja kita harus bersihkan dulu. Setelah pemakaian juga kita bersihkan, kita lepas alatnya kan, kita harus memang kontrol kebersihannya. Si pekerjanya juga kita harus saat-saat seperti ini harus pakai masker, harus pakai apa kan, kita harus perhatikan itu. Kalau di pasar kan enggak. Iya. Karena beda. Kita nggak tahu cara orang di balik layar segala macam. Jadi ada kepuasan sendiri juga. Bener. Kalau semuanya itu dikerjakan sendiri, Bu. Dan kita memperhatikan. Jadi ketika kita mempromosikan juga kan kita berani kayak gitu, karena kita memang terjun langsung. Karena tahu semua prosesnya, diawasi segala macam. Nah, kalau dari selama menjalankan usaha ini, Bu, tentunya kan ada suka duka, Bu. Terlepas dari pandemi, kalau kendala tersendiri yang masih ditemui atau selama ini ditemui apa sih, Bu? Baik sebagai pelaku UMKM atau lainnya itu, Bu? Kendalanya, masalahnya cuma di dalam pemasaran aja sih. Oh, pemasaran. Iya. Misalnya kayak gimana, Bu? Mungkin bisa dijabar. Kayak gini kan, ini kita masih belum bisa kirim nih keluar. Nah, jadi mereka di sana juga katanya masih belum, Kak, kami bisa ini jual. Nah, ini aja. Untuk sementara kan masih putaran ini aja. Daerah ini aja. Tapi ya puji Tuhan lah masih laku kayak gitu. Dan kalau istilahnya
keluar daerah atau keluar kota kayak Jakarta segala macam itu intinya belum optimal Bu ya? Iya, belum. Kalau dengan belum optimalnya itu berarti harapannya ke depan gimana sih Bu dari Ibu sendiri Bu? Kalau saya sih tetap supaya semakin lagi ini memacu diri saya juga, apakah dengan keadaan yang seperti ini saya menyerah dalam berusaha kayak gitu. Tapi satu hal saya belajar, saya nggak pantang menyerah gitu. Walaupun bahasanya saya gitu, saya dalam 1 bulan bisa menghasilkan 30 bungkus terjual, tapi saya nggak akan pernah undur kayak gitu. Karena saya tahu nggak mungkin seseorang itu bisa sukses kalau dia nggak menekuni kayak gitu. Nggak punya semangat kayak gitu. Jadi dari situ juga memacu saya. Dan ada teman-teman saya bilang kok masih bertahan kayak gitu. Ya saya bilang ngapain harus undur kayak gitu. Ini juga saya sementara ini urus izin sertifikat halalnya loh, sudah masuk semua mereknya. Oh sudah Bu ya? Iya, sudah masuk, ini tunggu keluarnya aja. Itu untuk proses ke sana itu cukup panjang perjuangannya Bu? Cukup panjang. Saya juga nunggu. Saya kerjasama juga dengan pemerintah. Jadi ada support juga Bu ya? Iya benar. Nah, tapi ini Bu, kalau ini kan istilahnya sesuatu yang menarik Bu ya. Karena di sini mengangkat bahwa ini kopi khas Dayak. Kenapa disebut kopi khas Dayak? Karena Ibu tadi cerita bahwa ada rempah-rempahnya. Iya. Yang itu memang Dayak punya lah Iya. istilahnya. Nah, gimana Bu seandainya ada nih, ini berandai-andai aja Bu. Iya. Siapa tahu ada pelaku usaha besar, pemodal yang ingin menggait Ibu untuk lebih mengembangkan usaha ini. Apakah Ibu akan siap untuk itu atau tetap mau merintis sendiri atau bagaimana Ibu? Kita lihat aja nanti gitu. Karena kita juga nggak tahu perkembangannya. Kalau memang sesuai dengan apa yang kita punya kayak gitu, ya boleh-boleh aja kayak gitu. Sementara memang kita rintis sendiri dari nol. Kalau memang ada yang mau kerja sama, memang ya puji Tuhan lah. Nah, kalau ini Bu, kita ini kan bicara peluang Bu ya. Kalau Ibu melihat peluang pengembangan kopi di Kalteng sendiri atau khususnya di Palangka sendiri gimana Bu? Apakah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan masih atau ada hal-hal yang membuatnya terkendala Bu? Kalau saya lihat ya, saya nggak bisa ini ya. Kalau lihat hari ini penjualan ya seperti itu. Tapi karena memang ada banyak juga orang yang pencinta kopi ini dan selalu ada aja tawar pembeli ya gitu. Kopi masih ada, selalu ditelepon kan? Ada, selalu ada. Dan memang saya lihat sih peluangnya ke depan ada harapan kayak gitu. Karena apa? Satu hal juga kalau kita sudah punya sertifikat halal pasti itu. Pemasarannya jadi lebih luas Bu ya. Benar. Istilahnya untuk memasarkan lebih percaya diri dengan kalnya Bu. Nah itu dia. Dan mungkin ide-ide untuk pengembangan mau kemana, expand kemana itu lebih nyaman lagi memetakannya Bu ya. Iya benar. Nah tapi kalau ini kan seperti sekarang ini rame usaha kopi Bu. Iya. Usaha kopi shop itu tumbuh di mana-mana. Nah melihat dengan adanya kopi shop yang cukup tinggi pertumbuhannya ini, ada nggak sih Bu ketertarikan Ibu untuk punya kopi shop sendiri juga, mungkin istilahnya menyediakan tempat di Palangka untuk orang minum tidak hanya beli kemasannya. Iya. Ada nggak kepikiran sampai ke sana? Ada benar. Sudah ada kesananya gitu. Pengen ya gitu, punya kerinduan pengen punya sendiri gitu. Orang menikmati langsung di tempat kayak gitu. Dengan khas-khas kita sendiri. Cuman ada. itu terkendala kenapa Bu? Apa belum terrealisasi? Apakah hanya karena belum ada waktu kah? Atau pertimbangan pandemi kah? Atau apa Bu? Iya, salah satunya pertimbangan karena pandemi ini. Pandemi Bu ya? Iya. Jadi istilahnya takutnya buka kebijakan masih harus tutup lagi. Bingung juga Bu ya? Makanya. Jadi lebih memilih untuk bersabar dulu Bu Iya, ya? bersabar dulu. Kita tunggu dengan semua sampai stabil kayak gitu. Punya sih kerinduan ke sana. Nah, ini Bu, kalau kita selain mengambil dari masyarakat Bu ya, dari warga, ada nggak sih Bu kepikiran untuk punya kebun kopi, kebun kecil lah dulu, kebun kecil khusus untuk kopi, untuk dipanen sendiri Bu? Ada nggak sampai ke sana mungkin Bu?
Ada, pastilah setiap orang yang buka usaha kayak gini pasti dia, aku pengen sih punya, ada sih pengen kayak gitu. Tapi waktunya masih itu. Waktunya masih Masih terbatas. belum terbatas. Ya siapa tahu ke depannya. Tapi istilahnya kalau melihat lahan-lahan di Palangka cukup sudah ada nggak Bu yang dipantau istilahnya mungkin untuk pengembangan lahan dimaksud Bu? Kalau di daerah kota ini nggak ada sih, tapi saya ada itu daerah-daerah Tangkiling sananya lagi. Yang dekat-dekat Trans 38 sana, saya ada lihat-lihat kayak gitu, ada tanah di sana, ada kerinduan ke sana ya gitu. Jadi istilahnya kalau memang memungkinkan kenapa tidak Bu? Iya, Ya? benar. Nah, kalau tadi Bu saya belum sempat nanya Bu, mumpung saya ingat Bu, Iya. karena kan kalau ngobrol gini nggak di konsep ada yang lupa, ada yang Iya, benar. jadi kadang mungkin maju mundur, Iya, maju iya, mundur, iya. ini sorry nih Bu. Iya, iya. Nah, tadi Ibu bilang kan terkadang dalam sebulan ada penjualannya sedikit Bu. Itu memang pernah dihadapi Bu ya? Pernah. Dan menghadapi seperti itu Bu, sempet nggak sih Bu, kalau dari Ibu sendiri tuh yang mikir, wah capek juga usaha seperti ini, mau berhenti aja. Tapi kalau dari Ibu pribadi, Bu menyikapi itu gimana sih Bu? Lihat keadaan seperti itu sebenarnya saya sih nggak gimana ya, nggak pernah yang seperti itu harus berhenti kayak gitu, enggak. Saya dengan keadaan penjualan yang seperti itu saya mulai lagi tawarkan, yang udah pernah pesan nggak beli kopi lagi kah, kayak gitu. Jadi saya sendiri yang aktif kayak gitu menawarkan kembali. Pernah yang sampai nggak 1 bulan tuh nggak ada sama sekali terjual. Oh pernah gitu? Pernah. Tapi saya mulai, waduh bagaimana caranya ini. Sedangkan saya harus memproduksi ini banyak nih. Ada yang baru diproduksi kok ini. Saya bawa. Jadi pilihannya itu bagaimana menyikapinya Bu ya? Iya. Soalnya pernah nih Bu, saya mendengar salah satu pemuka agama lah, yang istilahnya bilang kan kalau kita itu menghadapi suatu masalah itu bukan masalah menyesal atau terlalu banyak memikirkan kesalahan yang dilakukan atau bagaimana, tapi bagaimana kita menyikapi terhadap suatu masalah itu. Iya. Jadi istilahnya bagaimana menemukan solusinya, bagaimana kita bergerak ke depannya, seperti itu Bu ya. Iya benar. Nah mungkin istilahnya ini Bu, tips atau berbagi semangat pelaku UMKM lah Bu, karena saat ini kan pandemi Bu ya. Kadang istilahnya kita tahu banyak informasi yang beredar bahwa ada yang dirumahkan, ada yang istilahnya kehilangan pekerjaannya, ada yang gajinya dipotong segala macam. Nah, pemerintah itu kan juga banyak mendorong untuk mari berwirausaha, mari kita menjadi pelaku UMKM, karena UMKM ini menjadi sektor yang cukup strategis sebenarnya. Tapi memulainya ini kan nggak mudah Bu. Iya. Nah, kalau dari Ibu berbagi cerita atau semangat kepada anak-anak muda yang di luar sana, gimana sih Bu untuk memulai usaha ini? Artinya kalau kita memulai usaha, kita jangan melihat situasi kita hari ini, tapi kita sendiri memacu diri kita bagaimana supaya dalam sebuah usaha itu, kalau kita melihat hari ini ya memang keadaan keterpurukan yang kita lihat. Tapi kalau kita melihat itu, kita nggak bisa maju. Tapi kita harus punya semangat. Aku harus bisa kayak gitu. Prinsip saya harus bisa. Orang lain bisa, saya juga pasti bisa kayak gitu. Prinsip saya. Orang lain semangat, kenapa saya enggak? Gitu aja. Dan yang penting coba dulu, iya, lakukan dulu. Berani mencoba. Jangan pernah takut gagal. Jangan cuman banyak mikirnya aja, tapi nggak ada. Kapan bergeraknya kalau mikir terus? Nggak ada actionnya. Iya, kalau saya nggak terlalu banyak mikir, tapi saya bergerak kayak itu. Oke, siap. Nah mungkin itu dulu Bu bincang-bincang kita. Oke, Kawal Antara. Itu tadi bincang-bincang kita, bincang-bincang yang menurut saya sangat menarik ya, karena kali ini kita bincang-bincangnya bersama pelaku UMKM kopi khas Dayak, kopi Ericano, dan Ibu Erika ini juga seorang pendeta yang tentunya mungkin atau jangan satu-satunya di Indonesia Bu,
yang seperti Ibu. Nggak tahu ya. Nah, mungkin siapa tahu ada yang berminat, ada yang tertarik mencoba. Soalnya saya sudah pernah mencoba kopi ini dan rasanya memang unik dan rasanya itu khas. Ada rempah-rempahnya, jadi patut dicoba. Nah, itu bisa beli di mana ini, Bu? Bisa beli di Shopee. Bisa ada di daerah pasar Jalan Batam juga ada. Dan bisa lewat Facebook kita. Facebooknya apa, Bu? Erika Ripka. Erika Ripka. Iya, IG juga Erika Ripka. Kopi khas Dayak Erikano. Jadi silakan mencoba. Oke, Kaulantara. Sekian dan terima kasih. Tuh Surah Bara antara Kalteng.